Pak Pendeta, pertanyaan dari Bapak Joiner P. Simanjuntak. Boleh dijelaskan tentang hari Tuhan di Wahyu 1 ayat 10. Mungkin saya langsung bacakan ayatnya. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Makasih Pak Pendeta, mungkin boleh langsung diberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Joiner Simanjuntak. Terima kasih, saya tidak mempunyai jawabannya, tapi ini adalah tanya jawab Alkitab. Saya hanya sebagai seorang fasilitator yang coba mengingatkan kita tentang ayat-ayat Alkitab, bagaimana kita membacanya dan memahaminya, dan menolong kita untuk memilih kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran. Ayatnya sudah dibacakan tadi, supaya lebih tepat untuk mengetahui apa peristiwa yang sedang dibicarakan di dalam ayat ini. Mari kita baca mulai ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan Yesus. Itu ayat 9. Penulis kitab Wahyu yang bernama Yohanes, salah seorang dari murid Tuhan Yesus, selagi Yesus ada di atas dunia ini, salah satu dari 12 orang murid Yesus, dia katakan, ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dan kitab Wahyu ini ditulis kurang lebih tahun 96 AD, itu sudah lebih dari 60 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dan pada saat itu terjadi penganiayaan. Kalau tahun 96 itu berarti yang sedang menguasai dunia pada saat itu adalah Kekaisaran Romawi kuno, sesuai dengan nubuatan yang diberikan dalam mimpi oleh Allah kepada Raja Nebukadnezar, patung kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, kaki dari besi, lalu ujung-ujung kakinya itu, jari-jarinya dari besi bercampur dengan tanah liat, dan kerajaan itu dimulai dengan kerajaan Babel yang dilambangkan oleh kepala dari emas, diikuti oleh kerajaan Media Persia yang digambarkan dengan dada dan lengan dari perak, lalu kerajaan Yunani yang digambarkan dengan perut dan pinggang dari tembaga, dan kerajaan Yunani yang ditaklukkan itu mereka ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Jadi kerajaan Romawi ini adalah kekaisaran yang berkuasa pada saat Tuhan Yesus lahir. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, kita boleh baca tentara-tentara Roma. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada penganiayaan yang terjadi pada saat orang-orang Kristen tersebar luas di Asia Kecil, di Eropa, yang masih di dalam wilayah kekuasaan Roma. Mereka dianiaya, bahkan rasul-rasul pun dianiaya. Dan salah satu rasul dari 12 rasul itu yang dianiaya bernama Yohanes. Namanya disebutkan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9. Dan ia dihukum dan ia diasingkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Pulau Patmos ini ada di peta atau tidak? Ada di peta. Kalau saudara melihat peta dunia, lihatlah di negara Turki sekarang ini, lalu lihatlah di bagian pantai selatan negara Turki itu, saudara boleh melihat ada kota di sana namanya kota Efesus. Dari kota Efesus itu, atau dari kota yang dekat Efesus itu, ada beberapa kota seperti kota yang sekarang ini ya, Kusadasi, Miletus, dan lain sebagainya. Dari situ orang bisa naik kapal sampai sekarang ini, tanggal sekarang kita sedang berbicara, itu bahkan menjadi tempat wisata karena orang ingin pergi mengunjungi sebuah pulau yang namanya telah disebutkan di dalam Alkitab.
itu dengan menumpang kapal dari Efesus atau dari kota dekat Efesus dan bisa menyeberang dari situ ke Pulau Patmos. Jadi Pulau Patmos ini pulau yang betul-betul ada di peta. Dan ini cerita yang dituliskan tentang apa yang terjadi kepada Yohanes, kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Mereka dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos supaya Yohanes tidak mempunyai akses kepada jemaat-jemaat yang dia sedang layani dan dia sedang gembalakan yang ada di Asia Kecil. Ada banyak jemaat di sana, tetapi 7 diantaranya ada jemaat Efesus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Pergamus, ada jemaat Tiatira, ada jemaat Sardis, ada jemaat Philadelphia, ada juga jemaat Laodikia. Dan ketujuh jemaat itu disebutkan dalam kitab Wahyu. Semuanya disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11. Jadi diharapkan dengan diasingkannya dia ke Pulau Patmos ini, dan zaman dahulu pengasingan di sebuah pulau itu adalah merupakan suatu cara hukuman yang lazim, khususnya bagi mereka yang dianggap berpengaruh, diasingkan supaya tidak ada akses kepada rakyat atau kepada jemaat atau kepada orang-orang yang mengikuti mereka atau yang percaya atau sejalan dengan mereka. Dan orang-orang yang dibuang ke sana bukan orang-orang biasa, termasuk Yohanes. Karena ia mengabarkan Injil di Asia Kecil pada saat itu, kekristenan bertumbuh di sana, maka ia diasingkan. Ya, kalau sekarang orang diasingkan di suatu tempat, bisa saja sudah ada internet, sehingga walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi masih bisa menghubungi lewat media elektronik, ya, melalui semua avenues media-media yang ada sekarang ini bisa digunakan untuk tetap berkomunikasi, tetapi tidak dengan Yohanes. Jadi dia menerangkan itu bahwa dia juga sependeritaan dengan jemaat-jemaat yang sedang mengalami penganiayaan pada tahun itu. Kaisar yang berkuasa pada saat itu adalah Kaisar Domitianus atau Kaisar Domitian. Dia adalah kaisar yang sedang berkuasa dan orang-orang Kristen pada saat itu dianiaya oleh kekaisaran Roma. Nah, itulah yang terjadi kepada Yohanes, di mana ia dibuang atau ditempatkan di suatu pulau yang bernama Pulau Patmos. Jadi ayat 1 berbicara tentang siapa yang terlibat di dalam peristiwa ini, yaitu Yohanes, di mana dia berada pada saat itu. Dia berada di sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos. Mengapa dia berada di sana? Karena apa yang ia lakukan, dia mengabarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, tetapi ia dimasukkan atau dibuang oleh orang-orang kekaisaran Roma. Ayat yang ke-10 yang menjadi pertanyaan dari saudara Joiner Simanjuntak, ayat yang ke-10 berbicara tentang kapan ia pernah mendapatkan penglihatan. Siapa dia? Yohanes. Di mana dia? Di Patmos. Apa yang terjadi? Ia diasingkan. Mengapa itu terjadi? Oleh karena kerajaan Allah. Pada hari apa ia menerima penglihatan? Itu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-10. Tetapi ayat yang ke-10 tidak menyebutkan salah satu dari nama 7 hari. Mulai dari hari pertama, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Bukan salah satu nama dari 7 nama hari itu yang disebutkan. Tetapi gantinya menyebutkan nama dari salah satu hari itu. Yang dia sebutkan di sana adalah pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dan selanjutnya cerita ini mengatakan ia mendapatkan penglihatan pada hari itu, yaitu hari Tuhan. Kalau dia mengatakan pada hari Tuhan, maka yang jelas
pembacanya pada saat itu tentu tidak perlu dijelaskan lagi hari apa hari Tuhan itu, karena ia cukup mengatakan hari Tuhan, mereka sudah paham. Yang namanya hari Tuhan itu hari apa. Tidak ada 8 hari. Opsinya hanya satu dari antara 7. Kalau itu tentang salah satu hari dalam satu pekan itu. Sebenarnya istilah hari Tuhan ini bisa juga mengartikan hari penghukuman, hari penghakiman, atau bahkan hari kiamat. Sebab kitab Wahyu juga menyebutkan tentang suatu hari. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba, murka anak domba, murka Tuhan, murka Yesus. Ayat yang ke-17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Hari murka Tuhan itu juga sering disebut sebagai hari Tuhan, yang menunjuk kepada hari penghakiman, hari penghukuman, hari di mana Tuhan Yesus datang. Hari di mana Tuhan Yesus datang juga bisa disebut sebagai hari Tuhan, datang pada kali yang kedua. Tetapi kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10, hari Tuhan yang dimaksudkan di sini, yang pasti, yang jelas, ini bukan berbicara tentang hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena waktu Yohanes menerima penglihatan itu, Yesus belum datang. Bahkan sampai sekarang ini Yesus masih kita nanti-nantikan. Karena kitab Wahyu hanya memuat tentang janji atau nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi, pada waktu Yohanes katakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, itu bukanlah hari penghukuman, penghakiman, itu bukanlah hari pengadilan sorga, itu bukan juga hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, ini pastilah menunjuk kepada salah satu dari ketujuh hari yang ada di dalam satu pekan, di mana ketujuh hari itu telah diperkenalkan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Hari-hari penciptaan, mulai hari yang pertama sampai hari ke-6, lalu kemudian pada hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti. Katakanlah hari Selasa. Memang semua hari itu adalah waktu Tuhan, karena Tuhan yang menentukan hari-hari itu. Hari Rabu pun adalah hari yang Tuhan tentukan sebagai hari yang keempat. Hari Kamis adalah hari yang Tuhan tentukan sebagai hari yang kelima. Hari Senin adalah hari yang Tuhan tentukan sebagai hari yang kedua. Tetapi, oleh karena mereka adalah hari-hari yang ditentukan Allah, di mana pada setiap hari itu ada sesuatu yang Tuhan Allah ciptakan pada pekan penciptaan itu, tidak serta-merta membuat semua hari itu bisa dikenakan istilah yang spesifik ini, yaitu istilah hari Tuhan. Karena itu akan ambiguous. Hari Tuhan ini hari apa? Sebab ini hanya ada satu hari. Ini dibuat dalam bentuk tunggal. Wahyu 1 ayat yang ke-10 bukan dalam bentuk jamak yang mengatakan hari-hari Tuhan, tetapi mengatakan hari Tuhan, hanya ada satu hari. Jadi itu tidak mungkin semua hari masuk di sana, di mana itu bisa hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Selasa, Senin, hari Minggu atau hari Sabtu, semua masuk di sana. Hanya ada satu hari yang bisa disebut sebagai hari Tuhan, atau yang dimaksudkan oleh Yohanes sebagai hari Tuhan. Yang jelas, dengan tidak memperkenalkan hari apa hari itu, dia berasumsi, dan itu kenyataannya, para pembaca kitab Wahyu yang mula-mula pembaca yang original readers, mereka mengetahui hari apa itu. Dan itu berdasarkan apa yang diajarkan kepada mereka dan apa yang mereka praktekkan sebagai hari Tuhan. Opsinya datang hanya kepada paling tidak 2 hari. Karena 2 hari ini yang paling sering disebutkan
di dalam Alkitab. Coba kita baca beberapa ayat. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kita tahu pada hari itu Tuhan Yesus bangkit. Ini terdapat juga dalam Lukas 24, terdapat juga dalam Markus pasal yang ke-16, dan juga dalam Yohanes pasal yang ke-20, yang berbicara tentang hari pertama dalam minggu itu, dan hari pertama adalah sesudah Sabat lewat, artinya hari pertama itu sesudah hari Sabtu, sesudah hari yang ke-7, dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Jadi opsi yang pertama adalah hari pertama, hari Minggu sebagai hari Tuhan. Karena hari ini beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab. Opsi yang lain adalah yang sering disebutkan juga sebagai hari Tuhan adalah hari Sabat. Yang jelas kalau kita mau lihat dalam Matius 28 ayat 1, hanya ambil satu ayat ini saja, saya tidak baca lagi ayat-ayat yang mirip dengan ini yang ada dalam Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya dari satu ayat ini yang mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, mengatakan kepada kita bahwa hari Minggu itu beda dengan hari Sabat. Karena hari Minggu itu, hari pertama itu adalah setelah hari Sabat. Itu definisi Alkitab. Itu yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Jadi hari Sabat itu adalah hari sebelum hari pertama, dan kalau hari pertama itu adalah hari Minggu, maka hari Sabat itu bukanlah hari Minggu. Dan audiens atau pembaca Alkitab Perjanjian Lama, pembaca kitab yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, faham betul. Dan mereka tidak jauh berbeda waktunya dari para pembaca kitab Yohanes. Kenapa? Yohanes mengenal Paulus. Paulus mengetahui Lukas. Lukaslah yang bersama-sama dengan Paulus sampai pada waktu Paulus dihukum mati. Menurut 2 Timotius pasal yang keempat. Jadi mereka mengenal satu dengan yang lain, menggembalakan jemaat-jemaat dengan ajaran yang sama, menggembalakan jemaat-jemaat dengan perintah-perintah dari Tuhan yang sama, dan jemaat-jemaat itu menerima sebagai suatu kebenaran yang terpadu, yang satu, yang tidak berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tidak ada isu di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang hari apakah hari Sabat itu. Semua tahu, para pembaca Perjanjian Baru yang menerima kitab-kitab dan surat-surat dari para rasul tahu bahwa hari Sabat, hari ke-7, hari Minggu, hari pertama. Namun karena kedua-duanya dituliskan di dalam Alkitab, maka tetap kita bertanya, yang manakah itu sebagai hari Tuhan? Perhatikan bahwa satu ayat tidak bisa digunakan untuk membatalkan ayat-ayat yang lain yang memberikan keterangan tentang hari apa hari itu. Jadi hari Tuhan ini harus ditafsirkan berdasarkan pemahaman orang-orang Kristen yang membaca kitab Wahyu dahulu, yang membaca kitab Matius, yang membaca kitab Lukas, yang membaca surat-surat Perjanjian Baru, di mana perbedaan antara hari Sabat dan hari Minggu itu sangat jelas. Bahwa Sabat bukanlah Minggu, Minggu bukanlah Sabat, Sabat adalah hari ke-7, Minggu adalah hari pertama. Menurut Alkitab, itu sudah jelas. Jadi, hari apakah hari Tuhan itu? Ada beberapa ayat yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Salah satunya adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang khusus menyebutkan tentang hari. Itu adalah perintah yang keempat. Apa yang dikatakan dalam perintah yang keempat? Dalam Keluaran pasal yang ke-20
ayat yang ke-8 dan selanjutnya mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ini kalimat yang cukup panjang dengan beberapa kata. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ini bisa disingkatkan dengan mengatakan ini adalah hari Tuhan. Hari ke-7 hari Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa kita tidak bisa memasukkan sembarang hari ke dalam definisi hari Tuhan? Karena hari Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 10 itu singular, itu tunggal. Hanya ada satu hari yang boleh dikenakan kepada hari itu. Pemirsa boleh membaca lagi lebih banyak di dalam Alkitab dan memutuskan manakah hari Tuhan itu berdasarkan ayat-ayat. Yesus pernah menjawab pertentangan yang dibangkitkan oleh orang-orang Yahudi terhadapnya, dan dia katakan itu di dalam salah satu pernyataannya yang ditulis dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Dia katakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Semua ayat-ayat ini lebih memberikan kepada kita petunjuk bahwa kalau kita harus memilih berdasarkan ayat-ayat Alkitab secara konsisten, maka apa yang dipahami oleh para pembaca wahyu dahulu, umat-umat Kristen yang pertama-tama, pada waktu mereka membaca kitab Wahyu, dan di sana dituliskan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-10, hari di mana Yohanes menerima penglihatan itu disebutkan sebagai hari Tuhan, maka mereka lebih banyak mempunyai referensi dan telah mempunyai pemahaman berdasarkan buku dan surat yang mereka terima, bahkan kitab Alkitab Perjanjian Lama yang mereka sedang pegang dan baca. Maka hari Tuhan yang dimaksudkan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-10 adalah hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan Allah. Terima kasih.